Halo, selamat sore pemirsa. Penganiayaan yang dialami seorang jaksa dan ASN Kejari Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa jaksa rentan diteror. Sudah tepatkah Perpres Perlindungan Jaksa yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto? Bersama saya David Silahoy. Anda menyaksikan Sindo Sore. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Lembang di Bandung Barat, Jawa Barat. Satu rumah hanyut terbawa derasnya air dan seorang petani hilang. Sementara puluhan rumah warga terendam banjir. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Lembang, Kampung Pojok Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Derasnya air menghanyutkan satu unit rumah warga dan seorang petani bernama Endang, 80 tahun. Diduga korban terseret banjir yang menerjang perkebunan saat beristirahat di gubuk. Proses pencarian korban dilakukan dengan menyusuri sungai sejauh 2 km. Hingga minggu sore korban belum ditemukan. Sementara akibat banjir, 21 rumah warga terendam. Saya lihat kondisinya tadi cukup miring tanahnya dan juga banyak alih fungsi lahan yang hutan banyak ditanami oleh tanaman-tanaman kayu yang kasih pupuk, jadi kan jadi gembur. Mungkin kalau kena hujan jadi bisa beresiko. Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan wisata Lembang beberapa hari terakhir. Selain diterjang banjir bandang, longsor juga terjadi di 9 desa di Kecamatan Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Selain banjir bandang, sejumlah lokasi di Lembang, Bandung juga dilanda longsor. Ya, longsor ini terjadi di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat dan terekam kamera CCTV. Longsor menerjang sebuah tembok penahan tebing hingga ambruk dan menimpa satu rumah warga di Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Longsor terjadi tiba-tiba mengakibatkan 6 penghuni rumah panik. Longsor terjadi usai hujan deras berjam-jam, diperburuk dengan adanya alih fungsi lahan. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, satu keluarga harus kehilangan tempat tinggal. BMKG meminta masyarakat wilayah Bandung Raya, termasuk Lembang, waspada dengan cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. Dulu ini kira-kira contoh seperti ini, tembok ini kita turunin, termasuk ini. Jadi kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. Tim pembela ulama dan aktivis menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. TPUA menyebut menyerahkan dokumen yang berisi 20 butir keberatan dalam penyelidikan perkara. Rombongan tim pembela ulama dan aktivis tiba di Bareskrim pukul 12 siang dengan membawa dokumen terkait materi keberatan atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Terdapat 20 butir poin keberatan dalam proses penyelidikan, diantaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah scientific crime investigation sehingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus menjadi cacat hukum karena tidak hadirkan pelapor dan terlapor. Bahwa kita ragukan terjadinya uji forensik secara mendalam karena tidak terlihat adanya face recognition misalnya. Di ijazah itu ada foto. Semua meragukan itu foto Pak Jokowi, bukan. Harusnya ada uji face recognition. Orang melihat di sana ada cap. Capnya kok di dalam foto. Itu, dan itu dianalisis oleh Dr. Rismond dengan RGB, yaitu red, green, blue analysis. Gitu. Kesimpulannya kok ada cap di dalam foto. Karena ini pertanyaan ini jelas. Oleh karena itu tidak diuraikan oleh Bareskrim kemarin. Maka menjadi pertanyaan serius bahwa uji forensik ini benar-benar dilakukan secara mendalam, secara saintifik, atau hanya sifatnya simpel-simpel saja. Tapi kesimpulan yang seperti mengikat secara hukum. Padahal untuk kondisi begini, kesimpulan itu tidak mengikat secara hukum. Begitu, sehingga tidak bisa digunakan oleh Polda Metro Jaya ketika melakukan proses tindak lanjut dari pengaduan atau pelaporan Pak Jokowi soal penghinaan atau pencemaran nama baik dan fitnah.
gitu ya. Oleh karena itu, maka kita menyampaikan dan akan juga mengadukan ke Irwasum. Satu lagi surat kita akan masukkan ke Irwasum dengan tembusan Wakapolri dan Ombudsman. Itu. Jadi insya Allah TPUA akan bergerak terus dan belum bisa menyatakan menerima bahwa ini selesai gitu dengan pernyataan Kabareskrim ataupun Dirtipidum kemarin tanggal 22 Mei 2025. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut salah satu syarat keaslian ijazah menurut penelitian harus memiliki kecocokan dari 3 contoh asli ijazah lainnya. Ada seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 1115, ijazah 1117 dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 11, 20. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 11, 20 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelumnya, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap terkait rilis hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo. Mereka menilai tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Mereka meminta polisi membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra-peradilan dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Tim advokasi juga meminta pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru.
Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian Presiden ke-7 RI tersebut. Tanggapannya seperti apa, Bapak? Ya, memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya. Identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah isu ijazah palsu, mantan Presiden Jokowi mengaku dahulu nama aslinya adalah Mulyono sebelum berganti nama menjadi Joko Widodo. Namun Jokowi membantah kabar ia juga punya nama Purwoko saat masih kecil. Itu gimana tanggapannya? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, kan nggak. Yang jelas saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan. Itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya. Umur berapa itu, Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Kok bisa berganti, Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Berarti yang Purwoko itu memang belum tahu, Pak? 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS menjalani sidang perdana hari ini di PN Semarang. Ketiga tersangka yang akan menjalani sidang yakni dokter kepala staf medis Prodi Anestesiologi FK Undip Eko Nugroho,
Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan Dr. Residen Zara Yupita Azra yang merupakan senior Dr. Aulia. Menurut Kepala Kejari Kota Semarang, Chandra Saptaji, ada 553 barang bukti dalam kasus pemerasan yang menewaskan Dr. Aulia Risma, mulai dari bukti percakapan hingga uang tunai. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kasus perundungan terhadap dokter residen Universitas Diponegoro Aulia Risma menyita perhatian publik. Dokter Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024 lalu karena diduga tidak tahan dirundung dan diperas seniornya. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi resmi dilimpahkan ke PN Semarang pada 20 Mei lalu. Mereka adalah Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan Dr. Residen Zara Yupita yang merupakan senior Dr. Aulia Risma. Kasus perundungan mencuat setelah meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Anestesiologi yang memicu penyelidikan internal dan eksternal terhadap dugaan praktik perundungan dan pemerasan dalam pendidikan profesi tersebut. Hal ini terungkap dari catatan harian korban yang mengaku mendapat perlakuan negatif dari seniornya, termasuk diperas mulai dari 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulan. Dr. Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Serobot lahan milik BMKG, petugas gabungan merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, polisi juga menangkap 11 anggota Ormas Grip Jaya yang diduga melakukan pungli di lahan itu. Dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini merupakan buntut dari penyerbotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan beserta Ormas Grip Jaya. Dalam pembongkaran ini, polisi juga menangkap 11 anggota Grip Jaya yang diduga mematok pungutan liar di lahan tersebut dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Sementara itu, 17 orang yang diamankan ini selanjutnya digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Kemudian memberikan izin kepada beberapa pihak, beberapa pengusaha lokal, ya tadi ada pengusaha pecel lele, kemudian pengusaha pedagang hewan kurban, itu dipungut secara liar. Pengusaha pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Kemudian dari pengusaha pedagang hewan kurban itu telah dipungut 22 juta rupiah. Sebelumnya, penyerobotan lahan seluas 127.780 meter persegi milik BMKG Tangerang Selatan dilakukan oleh Ormas Grip Jaya. Aksi penyerobotan lahan ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai meresahkan warga. Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi ormas-ormas yang berbau premanisme.
Mas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi. Polisi menangkap terduga pelaku penganiayaan seorang jaksa dan aparatur sipil negara di Medan, Sumatera Utara. Sebagai dalang utama, pelaku adalah residivis pencurian dengan kekerasan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menangkap terduga pelaku pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Jalan Pancing, Kota Medan. Awalnya istri pelaku yang menemui petugas, namun pelaku akhirnya muncul. Diduga pelaku merupakan otak dan eksekutor penganiayaan. Pelaku ternyata seorang residivis pencurian dan kekerasan. Usai diringkus, pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebelumnya seorang jaksa dan ASN bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Mereka diserang saat memanen sawit di ladang di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang jaksa dan satu staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dua pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu, namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario, dua naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman, kata dia. Rupanya nggak lama, dibawa teriak. Nggak tolong. Bang Wewen dibacok, katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kok aja ngejar, aku ambil ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini, petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Petugas Polres Gresik berhasil menangkap seorang pria yang diduga admin grup Facebook Cinta Sedarah. Tersangka ditangkap di Bali usai polisi mendapat laporan warga Gresik terkait unggahan menyimpang tersangka di media sosial. Tersangka berinisial IDG hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur. Pegawai Biro Travel di Bali ini ditangkap karena diduga sebagai pengelola atau admin grup Facebook Cinta Sedarah yang menyebarkan konten-konten menyimpang serta narasi yang mengarah pada penyimpangan seksual. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat Gresik yang langsung ditindaklanjuti tim Resmob Satreskrim Polres Gresik dengan melakukan pelacakan digital hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di Bali. Hari ini kami amankan pelaku yang berada di Bali yang selaku admin grup Cinta Sedarah. Ada berapa dia amankan? Sejauh ini masih satu. Ini masih kami kembangkan karena terkait dengan grup ini juga ada kaitannya dengan yang ditangani oleh Direktorat Siber Mabes Polri. Sebelumnya Barreskrim Mabes Polri sudah menangkap 6 tersangka lain terkait grup fantasi sedarah yang viral di media sosial. Barreskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup fantasi sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti.
tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Barreskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Perpres perlindungan jaksa diteken. Jaksa berhak mendapat pengamanan dari polisi dan TNI. Dialognya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.